والشهداء والصالحين وإلى روح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات بركة هذا المجلس وبركة هذا المجلس وبركة هذا المسجد وبركة من حضر هذا المجلس وبركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Halaman 45. Sebelumnya marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' 'ulumihi fid dharain amin. Apabila Anda telah mendekati orgasme dalam kurung kenikmatan memancarkan sperma. Ini kisah orang jima lah suami istri nih. Jadi bila lalakiannya hendak keluar banyu mani nih waktu jima nih, nah apa yang bagus dilakukan? Maka bacalah dalam hati dengan menggerak-gerakkan bibir Anda. Apa yang dibaca? Nah, ayat Quran lah. Cuman tanpa suara lah. Jadi ini membacanya dalam hati, bibir digerak-gerakkan, cuman tanpa menimbulkan suara. Karena waktu junub kelak boleh kalau baca Quran. Jadi membacanya dalam hati ya, dengan menggerak-gerakkan bibir tanpa suara. Apa yang dibaca? Menghafal juga lah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Itu yang dibaca. Bacanya sekali aja. Bila hendak keluar banyu mani. Nah, sini kada disebutkan lah padilatnya apa. Yang pasti bagus dibaca gitu nah. Membacanya dalam hati. Kalau diartikan segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dari air. Manusia dari air mani. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan. Ya Allah, manusia ini beranak, bercucu, bubuyut, punya keturunan. Dan musaharah itu dengan sebab bakal kawinan tanah. Lalu dapat keturunan. Musaharah bah. Musaharah itu masuk kayak bepawarangan gitu nah. Dengan sebab perkawinan kan itu musaharah. Dan adalah Tuhanmu maha kuasa. Nah, bagus dibaca dalam hati, menghafal juga.
mun kada hafal tulis di kertas andak di higa ranjangna ya Allah. Jadi sambil melihat etika Islam, etika itu adab lah. Etika Islam bagi suami yang melakukan persetubuhan hendaknya jangan menghadapkan dirinya ke kiblat. Nah, jadi sunatnya, adabnya apa nang waktu bersenggama, waktu bersetubuh jangan menghadap arah kiblat. Jangan bersenggama menghadap kiblat karena memuliakan kiblat. Maksud jangan ini kada haram adalah makruh aja. Jadi sunatnya jangan menghadap kiblat karena memuliakan kiblat. Sebenarnya kita ginilah kayak di masjid ini nah. Di masjid ini bila hendak berunjur juga batis, misalnya batis singkal nih puyuh duduk di pengajian 2 jam misalnya di pengajian atau ya waktu etikaf, nah lalu hendak berunjur, nah kau berunjurnya jangan berunjurnya ke arah kiblat karena menghormati arah kiblat. Sebenarnya kada di masjid, kada mesti di masjid, malah di mana saja bang sebenarnya kita. Lamun hendak berunjur itu tujuh ke situ ya batis atau tujuh ke situ ya batis. Jangan menghadap ke arah kiblat. Nah, sunatnya gitu karena memuliakan arah kiblat. Sewaktu bersenggama hendaknya menutupi tubuhnya dan istrinya dengan selimut. Nah bagusnya itu ada nang beti lanjang keduanya dah. Nah, tapi pulanglah amunnya ulang tuh bakal lambu. Nah jadi kelambunya tuh nang sebagai selimutnya ulang. Jadi kada baba nang dua laki bini dalam situ kada pakai apa kain selai, kada pakai selai benang pun, tapi kelambu sudah jadi dianggap selimut ya kawah aja juga. Nah, ada riwayat disebutkan janganlah kamu itu bersetubuh dengan istrimu sebagaimana jar binatang. Kalau binatang kan ini bugil lah ya Allah. Kayak kada baju kada berselimut lah. Nah, sunatnya kayak itu Pak. Seorang istri hendaknya jangan melakukan ibadah puasa sunnah selain puasa Arafah dan Asyura kalau tidak mendapat izin suami. Seorang istri hendaknya jangan melakukan ibadah puasa sunnah selain puasa Arafah dan Asyura kalau tidak mendapat izin suami. Kalau puasa Arafah, puasa Asyura itu kan setahun sekali leh. Tahun sekali itu biar kada minta izin wan laki kan apa juga bang sebenarnya. Tapi kalau puasa selain Asyura, selain Arafah itu minta izin wan laki. Kalau hendak puasa lah puasa sunat maksudnya. Wan laki kada izin kan bisa kada jadi pahala. Nah, puasa Arafah, puasa Asyura, nah misalnya bini kita dah nah puasa Arafah, puasa Asyura bilang kalau benar kada diizinkan karena setahun sekali yun itu. Kalau istri ternyata berpuasa maka dia hanya mendapatkan letih dan dahaga, sedangkan puasanya tidak diterima. Nah, kada diterima malah haram, malah kada jadi pahala, malah berujung haus dan lapar aja. Ini kalau puasa sunnah lah harus berizin laki, bagi nang beisi laki lah, mon bebinian nang kada beisi laki itu sarahainya biar kada bepandahan. Siapa juga bepandah ya Allah. Istri hendaknya tidak pergi dari rumah kecuali mendapat izin suami. Nah, wajib bila bini itu bila pergi-pergian apalagi pergi jauh bepandah beizin laki. Bila laki mengizinkan ayo laki kada mengizinkan jangan. Jika dia keluar tanpa izin suami maka dia mendapat kutukan. Kutukan itu laknat lah. Maksudnya itu doa nang kada baik para malaikat. Malaikat mendoakan kada baik, melaknat. Hati laknat itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ia keluar daripada rumah tanpa izin suami, malaikat itu selalu melaknat akan perempuan itu.
yakni para malaikat rahmat dan malaikat azab. Jadi malaikat rahmat nang melaknat, malaikat azab melaknat juga. Ada nang sekadar malaikat azab ya tah, malaikat rahmat melaknat juga. Hingga dia kembali ke rumah, sampai ke rumah, balik ke rumah hanya sampai melaknat. Misalnya sehari dua hari, misalnya meninggalkan rumah tanpa izin laki, nah sehari dua hari dulu dilaknat oleh malaikat. Sekalipun suami itu berbuat zalim karena melarang istrinya keluar rumah, sekalipun misalnya lakinya ini tegas benar atau misalnya mengekang benar kepada istrinya, pokoknya kada boleh keluar rumah tuh bang, tetap kada boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah dengan izin suami, hendaknya dengan menyembunyikan dirinya dan mengenakan pakaian yang tidak baik, artinya tidak berdandan. Jadi bila hendak keluar rumah juga, misalnya hendak ke pasar, misalnya hendak nuka iwak ya, misalnya nuka sayur ke pasar, nah minta izin tuh anak kita. Ya sebenarnya nang bagus buat tukar laki emang lah. Saya ke pasar buat tukar kemana-mana tuh nang bagusnya laki bang, jangan bini bang. Tapi misalnya laki sibuk juga, lalu bini hendak tulak ke pasar bertukar, maka bapak ada laki. Betul, tulaknya tuh jangan memakai pakaian yang mencolok, jangan memakai pakaian yang menimbulkan fitnah, jangan berdandan. Tidak usah beginco, tidak usah berpupur, tidak usah bermake up, tidak usah, apalagi berparfum. Nah itu haram hukumnya. Nah, harus dia memakai pakaian yang biasa-biasa saja. Tuh. Yang penting menutup aurat. Carilah tempat yang sepi. Namun ada tempat sepi menuju ke pasar misalnya, menghantas jalan bon getah misalnya lalu tetamu ular pulang gini tapun kadida lagi ya kada apa-apa juga jalan kayak biasa. Artinya tuh bila ada dua jalan, nah satu jalan di situ banyak lelakian, nah satu jalannya nang kada tapi banyak lelakian, memilihlah akan jalan nang kada tapi banyak lelakian di tempat sepi. Tapi terlalu sepi pula min ada begal pulang jar. Nah, pokoknya sepi dan selamat jalannya. Nah, bukan jalan umum atau pasar. Nah, bukan jalan, kalau jalan umum kan banyak orang lalang, pasar makinnya. Tapi hendak ke pasar tadi ya. Nah, makanya tadi ke pasar tuh bagusnya laki pak. Karena di pasar ini banyak orang ya kalau. Nah, juga menjaga diri jangan sampai ada orang lain mendengar suaranya. Ya, ada sebagian ulama mengatakan suara perempuan itu aurat juga. Jadi bibinian itu kalau di padang banyak orang tuh jangan tapi banyak pandir atau kada perlu berpandir. Atau melihat postur tubuhnya. Nah, orang lain jangan sampai melihat postur tubuhnya, artinya bila perempuan itu keluar rumah harus memakai pakaian yang longgar, jangan yang ketat. Walaupun misalnya nutup aurat tapi pakaiannya ketat itu kan menggambarkan bentuk lekuk tubuhnya. Kalau boleh juga, haram juga. Jadi pakailah pakaian yang longgar-longgar, yang lebar-lebar. Dan jangan sampai memperlihatkan diri kepada keluarga dan famili suami. Nah, dan jangan sampai memperlihatkan diri kepada keluarga dan famili suami. Jadi kepada keluarga laki pun dia harus menutup dirinya. Maksud menutup dirinya itu menutup auratnya. Contoh misalnya keluarga laki siapa? Ipar kan keluarga laki dah. Nah ipar. Jadi jangan juga ipar tuh kayak nang laki seorang itu dah. Artinya menutup juga dah. Ipar ya Allah, atau misalnya sepupu laki. Nah,
Dari keterangan ini dapat dimengerti bahwa istri itu benar-benar berkewajiban memelihara keridhaan suami dan menjauhi kemurkaannya. Artinya kan dengan dia menjaga diri itu membuat lakinya ridho. Ridho. Jadi laki nang bujur-bujur sayang lawan bini itulah laki nang penyemburu. Maksudnya tuh inya nih resah lah kalau melihat bininya itu kadang menutup diri atau kadang menutup aurat. Jadi harus dia memelihara, menjaga perasaan laki, memelihara keridhaan laki. Nah, makanya kan kitab ini judulnya kan menuju keluarga sakinah, ya kelak sakinah mawaddah warahmah lah, hanya tentram yang menuju kepada kebahagiaan di akhirat. Kada cuma kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan rumah tangga aja tapi sampai menuju kebahagiaan di akhirat. Nah, jadi lamun hendak bahagia di dunia, bahagia di rumah tangga, diri Allah Ta'ala, bahagia di akhirat, ya amalkan dalam kitab ini. Kita sampaikan kepada istri kita. Abdullah Al-Wasiti berkata, seorang ulama, ini kisahlah, saya melihat seorang wanita di Arafah sana. Orang nang bahagia itu di Arafah lah, Al-Hajj Arafah ya. Mengucapkan ada bebinian nih bepandir. Maka bebinian ini bepandir dengan bahasa Quran terus, mungkin hafal Quran lah. Jar bebinian itu bepandir, Mayyahdillahu fala mudhillalah. Nyaman bang di situlah tulisannya. Kalau dibaca tuh mati bertemu ya itu kan idgamnya, kalau idgam biguna, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu bang tulisan anunya bahasa Arabnya. Bang bahasa Latin gitu aja lah. Bahasa Arab nih bepandir bebinian tah di padang Arafah. Kalau diartiakan so ada artinya nah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada orang yang dapat menyesatkannya. Itulah bila orang tuh diberi petunjuk Allah Ta'ala, diberi hidayah, insya Allah pasti dia tidak akan tersesat. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tiada orang yang dapat menunjukinya. Tuhan mentakdirkan orang itu sesat, siapapun kada kaum memberikan hidayah. Itu terjemah daripada ayat Quran yang diucapkan oleh bebinian tadi. Kemudian ujar Abdullah Al-Wasiti, saya sadar maksudnya bahwa wanita itu seorang yang tersesat. Sasat mungkin sidin bahaji kalau atau kemana kah sasat di padang Arafah. Bahari kan mungkin kurang petunjuk jalannya, atau misalnya kada dia bisa tanda pengenal menurang wah ini kan bahaji bawa mana ada Allah tanda pengenalnya bergantung di leher. Nyaman orang mencari akan tempat tujuannya. Nah, jadi aku sadar bahwa wanita ini tersesat. Lalu ia berucap ke itu, siapa yang diberi petunjuk Allah maka tidak ada yang menyesatkan, siapa yang disesatkan artinya tersesat orang nih nah bebinian tersesat orang nah. Cuman inya kada bepandir bahasa kita ka ulun tersesat kada. Inya pandirannya pasti ayat Quran. Orang hafal Quran mungkin lah. Saya pun lalu bertanya kepada perempuan itu, wahai wanita, Anda ini datang dari mana? Yang dari mana asal? Menjawabnya dengan bahasa Al-Quran pulang. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dijawabnya pakai ayat Quran pulang. Apa artinya?
Kalau diartikan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad kan, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku tahu kalau wanita itu datang dari negeri Syam. Dari negeri Syam. Karena bahari di Palestina itu termasuk Syam juga. Di Palestina di Masjidil Aqsa, daerah Yerusalem itu bahari Syam, termasuk Syam juga. Tanya aku selanjutnya, betakon pulang aku nih lawan bebinian itu. Apa keperluan Anda datang ke sini? Artinya pian apa ke sini? Jawabnya, pakai bahasa Quran pulang. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu ayat tentang haji kalau dah. Ya kalau walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau artinya apa ya? Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Tentunya bagi orang yang sanggup lah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Sekalinya napa si ini nak berhaji, tahu sasat di padang Arafah. Saya pun tahu bahwa tujuan wanita itu beribadah haji. Berhaji sini namanya. Aku bertanya lagi, bertahun pulang. Apakah Anda bersuami? Artinya biar nih bisi laki kah? Jawabnya, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Itulah ilmun bang istilah. Kalau di wakaf ilm. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah, kalau diartikan ayat itu, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Artinya kada usah bertakun masalah itu. Masalah aku ni belaki kadang harus ditakoni. Tanya aku selanjutnya, takon pulang aku. Maukah Anda naik unta? Kan ini tersesat loh, hendak ulun atarakan apa unta ulun nah. Jawabnya, saya menjawab ulang dengan bahasa Al-Qur'an. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ujarnya, ujar bebinian itu. Artinya apa? Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Artinya tuh bahasa kitanya, ayuha mun situ hendak berbuat baik mengantarakan kai onta. Allah Ta'ala tahu aja kebaikan pian ini dibalas Tuhan aja kebaikan pian. Nah bahasanya kayak itulah. Ketika wanita itu akan naik ke atas punggung unta, ditawari unta bang tadi aku naik. Dia pun berkata bahasa Quran pulang. Apa jar? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Itu kan ayat menyuruh kita ini jangan menjanaki memandang kepada perempuan yang bukan mahram. Artinya apa? Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Maksud menahan pandangannya itu memejamkan pandangannya. Artinya aku nih hendak naik onta nah, jangan dilihati aku naik. Jauh ini aneh karena kita ini bukan mahram. Jangan melilik aku bahasa kitanya. Nah kayak itu. Dan engkau jangan memandang aku. Saya pun kata beliau tentang siapa tadi? Abdullah Al-Wasi itu tadi. Saya pun berpaling daripadanya. Lalu kadang memandang kepada perempuan itu. Setelah dia naik unta, saya bertanya, bertakun pulang. Siapakah nama Anda? Ujar Abdullah Al-Wasiti. Jawabnya, Wadhkur fil kitabi Maryam. Ujar. Itu ayat Quran jawab surah Maryam udah salah. Wadhkur fil kitabi Maryam. Kalau artinya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran.
Jadi wanita itu bernama Maryam sekalinya narannya. Saya bertanya lagi, apakah Anda punya anak? Pian bisa anak lah sudah. Dia menjawab bahasa Quran pula. Wa wassa biha Ibrahim banihi Yaqub. Wa wassa biha Ibrahim banihi Yaqub. Kalau artinya dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Saya pun tahu bahwa dia mempunyai anak. Mungkin anak sini Ibrahim dan Yakub kayak kira-kira lah. Lalu tanyaku selanjutnya bertahun pulang. Siapa saja? Oh belum lagi di tahun yang ngarannya. Siapa saja nama-nama mereka? Dia menjawab wakal berarti tadi lain naran anak sidin Ibrahim dan Yakub lain itu menunjukkan sidin bisi anak artinya bisi anak. Belum lagi tahu naran anaknya siapa. Siapa saja nama-nama mereka? Dia menjawab wa kallamallahu Musa taklima. Watak apa tuh? Ngalihailah bahasa Latin ini dibaca. Wattakhadallahu Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kayak itulah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wa Daud Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Itu kan terjemah daripada yang diucapkan Mubinian tadi. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Berarti anak sini ini bertiga Ibrahim, Musa, Daud. Anak sini nih kalinya. Tanyaku, betakon pulang. Di mana mereka tinggal? Anak pian tiga itu di mana begana? Akan saya cari. Artinya ulun atarakan pian nih ke anak pian. Jawabnya wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Surah An-Najm. Wa alamat gitulah. Wa bin najmi hum yahtadun. Dan dia ciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dia itu Allah lah. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk jalan kendaraan unta. Apa maksudnya nih Kataku, wahai Maryam, apakah Anda mau makan? Dia menjawab, inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Oh, salahnya sini ini puasa lah. Ditawari makanan, aku puasa bahasa kitanya. Dan saya tahu bahwa dia berpuasa. Setelah saya sampai ke tempat anak-anaknya, lalu mereka melihat wanita itu semuanya menangis. Mungkin kita pisah lawan mukitan setamu sudah. Lawan anaknya lalu menangis. Karena anak-anaknya menangis. Wanita itu pun berkata, "Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati." Surah Kahfi kan. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Selanjutnya saya bertanya kepada anak-anaknya tentang wanita itu.
Oh rupanya anulah yang kan kisahnya kan tentang dalam surah Kahfi itu deh. Suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Kira-kira lah disuruh kuitannya Allah tolak mencari makanan lalu tak pisah. Lawan kuitan kira-kira yo bang. Selanjutnya saya bertanya kepada anak-anaknya tentang wanita itu. Nah, kan apa aja Mama Ikam nih bila takoni pasti menjawabnya dengan bahasa Quran. Mereka menjawab anak-anak sini nih. Sesungguhnya ibuku telah tersesat selama 3 hari. Selama 3 hari tersesat. Beliau bernazar tidak akan berbicara kecuali dengan Al-Quran. Hanya tadi berpandir dengan bahasa Al-Quran terus. Sesudah itu saya melihat anak-anaknya menangis. Nangis anaknya nih. Saya bertanya, mengapa kalian menangis? Sahut mereka, ibu dalam keadaan sakaratul maut. Ini mungkin setelah tetamu sudah, soalnya mungkin garing mamanya ini. Lalu ditakoni oleh yang Abdullah Wasiti tadi, kenapa jadi menangis mama kami waktu sakaratul maut, hendak meninggal olehnya. Maka saya masuk sambil menanyakan keadaan wanita itu. Apa keadaan pian nih? Jawabnya, soalnya tatap dia dengan bahasa Quran juga menjawab. Wajah sakratul mauti bil haqq. Nah itu kalau bahasa Arabnya. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Artinya, apa keadaan pian? Bahasa itu, ya am kayak ini nah, aku nih hendak mati deh nah, sakaratul maut deh nah. Nah, bahasa ini nyata, tapi sini nyawa bahasa Quran bang. Setelah wanita itu mati alias meninggal, saya kata Abdul Awasiti bermimpi bertemu dengan arwahnya nih. Dan saya bertanya, Anda berada di mana? Maksudnya di neraka kan di surga lah. Dia menjawab tatap juga dengan bahasa Quran nih lewat mimpi. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Gitu lah. Innal muttaqina fi ngalihailah kada melihat panjang handapnya nih. Latin bang. Fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dalam taman-taman surga dan sungai-sungai yang mengalir di surga di tempat yang disenangi. Nah artinya begini ini masuk surga sekalinya setelah meninggalnya saya masuk surga sih dia. Ada mengisahkan neraka atau ada mengisahkan surga. Nah, dalam kaitannya dengan kisah di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li zawjiha at-tayru fil hawa'i wal hitanu fil ma'i wal malaikatu fis sama'i madamat fi ridha zawjiha. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan para malaikat yang berada di langit benar-benar memohonkan ampun kepada wanita yang mentaati suami. Jadi bila bebinian atau istri taat kepada laki, tentunya taat kepada suruhan yang baik-baiknya, bukan suruhan maksiat kada. Itu kenapa burung-burung memintakan ampun, iwak-iwak memintakan ampun, malaikat di langit memintakan ampun kepada perempuan yang taat kepada lakinya, selama wanita itu masih berada dalam keridhaan suami. Nah, luar biasa. Kemudian kisah lagi di Baghdad, ibu kota Irak. Ada seorang lelaki menikah dengan seorang putri pamannya, berarti sapopo. Boleh aja bang menikahi sapopo. Cuman bagus tuh sapopo jauh ya, sapopo 10 kali kah. Mun sapopo sekali, sapopo 2 kali itu agak taparak sedikit, kayak keluarga masih boleh aja bang sebenarnya sah aja bang menikahi sapopo sekali tah.
Dia telah berjanji tidak akan berpoligami, ujar nang lakiannya nih. Berjanji on bininya nih, artinya kada akan babini anom. Boleh Jepang sebenarnya berpoligami nih. Cuman ini mungkin sayang lawan bininya nih. Artinya sayangnya ulun berjanji tidak akan menduakan dirimu. Pada suatu hari datanglah seorang wanita di tokonya. Sekalinya lelakiannya bisi toko, berusaha berjual di toko. Ada bebinian datang, lain istrinya nih lah, bebinian lain, dan meminta agar lelaki itu mau menikahinya. Nikahi ulun jar, datang nikahi ulun jar. Bukan pacari ulun atau jadikan ulun selingkuhan pian, nggak ada. Bebinian ini baik lah. Ini kisah mengisahkan lah perempuan ini baik, nah minta nikah ini baik. Laki-laki ini pun laki-laki baik juga. Bukan laki-laki yang ketujuh main perempuan, nggak ada. Bininya nang di rumah itu baik juga. Ini kisah orang baik bertahan. Bukan ketujuh berselingkuh atau misalnya pelakor ya, perebut laki orang ya ada. Kena endingnya kena happy endingnya bagus kena. Dia pun memberitahukan kepada wanita itu bahwa dia telah berjanji kepada istrinya untuk tidak berpoligami. Ampun maaf nah, ulun kada kau menikahi pian karena ulun sudah berjanji wan bini ulun kada akan menduakan dirinya. Wanita itu pun berjanji andai kata dia telah menjadi istri kedua, maka dia reda digilir seminggu sekali pada setiap hari Jumat. Nah, artinya tolonglah nikahi ulun, amun ulun jadi bini kedua, kada apa-apa ulun seminggu sekali aja. Pada hari Jumat aja. Mungkin pian pura-pura tulak ke masjid kah, sakanya kalau ada bini anom misalnya lah. Ya kan boleh Jepang berdusta kayak itu. Tapi kada berusaha nak mana aja namanya. Anak ke masjid, tapi ke masjid kita banyak maliong ke rumah bini anom. Nah, jadi artinya kada apa-apa ulun nih seminggu sekali 6 hari ke rumah di rumah bini pian sehari di rumah ulun, mun ulun jadi istri kedua. Akhirnya lelaki itu menikah lagi dengan wanita tadi. Nah, saatnya menikah. Maksudnya udah berjanji deh, penmini itu dulu. Sekalinya lelakian nila kada sanggup juga melihat nang seksi, misalnya nang anom. Nah, walaupun umur kita sudah 80 tahun melihat bebinian ketujuh jual nang anom. Masalahnya bebini pulang si Din. Hingga berjalan sampai 8 bulan. Kada bepadah lawan bini pertama kada bepadah. Artinya kerahasiaannya tersembunyi aja hingga berjalan sampai 8 bulan. Istri pertamanya yang putri pamannya itu sapoponya tadi yang dikawininya. Lalu ingkar kepadanya. Maksud ingkar nih mau dikaya curiga lah maksudnya nih. Ingkar ini kayak curiga, bina mencurigakan nih. Apa hari Jumat bina lawas datang ke rumah kemana? Nah misalnya tuh tambahan ulun dia banglah membumbu-bumbui dan menyuruh jariyahnya untuk mengawasi suaminya. Jadi ada bisi jariyah budak perempuan nang bininya nang pertama nih. Anu pang abahnya nih iringi abahnya kemana? Tolak hari Jumat mengawasi suaminya kemana dia pergi. Jadi mata-mata nih. Nah, ibaratnya mau ikam melihat kenanya tolong kamera siwa ini kan kirim di chat videonya. Nah, kada dapang mari itulah. Tiba-tiba suaminya masuk di sebuah rumah. Jariyah itu pun lalu bertanya kepada para tetangganya. Jadi kan diiringi oleh nang jariyah perempuan bini pertamanya. Nah, sekalinya dilihat oleh jariyah nih laki-laki itu masuk ke sebuah rumah, mungkin di kampung sebelah kah. Cuman
Cuman nang jariah ini bagus juga kadang langsung melabrak. Cuma mana koni tetangga-tetangganya di rumah itu. Mereka tetangga nih memberitahu bahwa lelaki itu telah menikah dengan wanita pemilik rumah itu. Jadi cara tetangga-tetangga itu laki-laki itu nya bisi istri, ya ampun rumah itu istrinya. Jari-jariah dalam hati, oh sekalinya tuan ini sekalinya bebini pulang sekalinya. Jariah itu kemudian kembali ke rumah petuanannya dan melaporkan keadaan suaminya kepada tuan putri. Ini bagus ini difilmkan lah. Dengannya nih kalau difilmkan bahwa suaminya telah menikah lagi. Kayak apa sikap bininya yang pertama? Mendengar laporan itu, lalu tuan putri, maksudnya petuanannya nih, berpesan, wahai jariah, Anda jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Han bagusnya. Coba bidan wah ini pasti diviralkannya di sosial media. Lakiku berselingkuh, gitu saya. Padahal lakinya kawin, kan berselingkuh. Ini artinya barana lah, jangan pada siapa-siapalah pada lakiku nih kawin pulang. Jadi mudinya nang bini pun kepada lakinya ini pura-pura kada tahu. Demi menjaga keutuhan rumah tangga. Amun bebinian nah, amun bebinian inilah hancur saudara rumah tangga sawah. Mun tahu itu. Nah, wahai jariah, Anda jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, setelah lelaki itu meninggal, bisa juga mati kan, namanya manusia mati. Artinya selama berumah tangga tuh kadada kayak mau ongkit pian bebini pulang kah, kadada. Pura-pura kada tahu bang. Pas laki meninggal, laki pun kada berkisah juga pernah kawin dengan perempuan. Cuman bininya pertama ini tahu. Lalu istri pertamanya menyuruh jariahnya untuk menyampaikan uang. Ini uang duit warisan laki lah. Jadi laki ini kan usaha itu diberjualan di toko, meninggal dunia otomatis banyak warisan. Kayak apa ini warisan yang amunnya bebini ini kira-kira lah inya mamilnya bertaat. Kada memberi kepada bini anum lakinya. Padahal bini anum lakinya kan dapat juga. Yang lah hak waris. Yalah. Nah, ini bagusnya bini Tuhan ini bagusnya nih. Kalau istrinya pertama itu menyuruh jariahnya untuk menyampaikan uang warisan nih sebesar 500 dinar. Dinar itu biar lah, itu kepingan emas. Dinar itu kepingan emas. 500 keping emas. Artinya sugih lakiannya nih. 500 dinar kepada istri keduanya. Nah, tolong sampaikanlah 500 dinar ini julungakan kepada bini nang abahnya nang kedua. Dan menyampaikan sampaikan ucapan kone. Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepadamu sehubungan dengan kematian suamimu. Artinya habarakan bahwa abahnya meninggal, dapat musibah, artinya nih mudahan pian sabar, dengan sabar itu pian dapat pahalaan bagusnya. Padahal kan abahnya meninggal nih nang bagian warisan pian. Nah, pesannya itu kepada jariahnya. Nah, suamimu telah meninggal dunia, meninggalkan uang sebesar 8.000 dinar, yang 7.000 untuk putranya, dan yang 1.000 dinar separuh untuk istri pertamanya dan yang separuh untuk kamu. Kayak kala neng tak banyak anak kala, apalagi put anaknya lalakian pulang ya kala, tak banyak ya kala dapat bagian. Mungkin lah neng, maksudnya nih bini pertama bisi anak, bini kedua kada bisi anak.
Jadi kan nang 8.000 dinar tadi itu 7.000 gasan. Kita kalau bagian warisan 7.000 dinar gasan anaknya. Tinggal 1.000. Nah 1.000 ini bagi dua. Untuk bini pertama 500 dinar, untuk bini kedua 500 dinar. Bagusnya adilnya nih. Mungkin alim kalau aja bini pertama nih mana solehah ulang. Kadang seorang tuh mengambil barataan kada, nah haknya diberikan juga. Pesannya kayak itu tadi lawan jariahnya. Nah, setelah jariah itu memberitahukan, artinya datang nih menuju istri kedua janda sudah laki meninggal. Nah sampai ke situ mungkin ngatok assalamualaikum waalaikumsalam, mungkin bertakon siapa pian, aku nih jariah daripada seorang perempuan yang lakinya itu laki pian juga. Nah eta nah setelah jariah itu memberitahukan kepada istri kedua yang menjadi madu tuan putrinya, maka dia pun lalu berkirim surat. Artinya sudah disampaikannya tadi. Artinya laki pian meninggal. Ini istri pertamanya menyampaikan uang warisan. Nah bagian pian berapa? 500 dinar. Setelah dibagi yang dapat 500 dinar. Lalu kenapa? Setelah menerima kabar itu, maka dia pun maksudnya istri kedua lah lalu berkirim surat, mungkin menulis surat seraya mengatakan surat ini tolong sampaikan pada istri pertama yang saudara sepupunya itu. Artinya padahal kan lawan tuan nikam, sampaikan ini surat ini. Jadi bawa budak itu oleh surat itu kepada batuanannya, sampai ternyata apa isi surat itu? Ternyata surat itu berisi pembebasan mas kawin bagi suaminya, dan wanita itu tidak mengambil apa-apa, benar-benar hanya memohon perlindungan dari lelaki usil. Sekalinya waktu inya hendak minta kawin itu napa? Biar ulun ini dikawini kada usah bejujuran gen, dan kada usah diberi nafkah. Ulun ini minta kawini supaya ulun ini terjaga, karena bila seorang perempuan sudah punya suami, laki-laki lain itu kada wani lagi mengganggu. Mungkin bibinian ini bungas kah, banyaklah laki-laki yang melelek, banyak laki-laki yang usil, yang mengganggu, kan kada aman doh. Makanya ini perlu perlindungan daripada seorang suami. Makanya ia perlu dinikahi oleh seorang yang bisa menjaga dirinya, supaya ia ini kada diganggu lagi. Maka laki-laki itu pun ia kan bahkan bisa wajib tuh ia mengawini perempuan itu karena menolong. Kan bagus berataan nih kawan, perempuan nang bininya tadi bagus juga, lakinya nih bagus juga, walaupun kada mau pandah dari orang bini kawin pulang, cuman karenanya hendak menjaga kehormatan perempuan ini supaya jangan diganggu, makanya dikawininya. Dan perempuan itu pun inya kada hendak mounting harta, kada bahkan pembebasan mas kawin, kada bejujuran apa-apa, supaya napa? Supaya statusnya itu istri orang. Kalau istri orang itu kan orang bini orang, waduh ini aku mengganggu itu aja niatnya nih. Nah bagus nih kisah inilah dipilih makan nih. Nah. Terus seorang istri dilarang bertindak durhaka terhadap suami. Bila berbuat durhaka maka dia istri dilaknat atau dikutuk oleh Allah, para malaikat mengutuk juga, dan seluruh umat manusia mengutuk juga. Rasulullah SAW telah bersabda, wa ayyum imra'atin asad zawjaha fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Wanita mana saja yang berbuat durhaka terhadap suami, maka dia mendapat kutukan Allah,
kutukan para malaikat dan kutukan seluruh umat manusia. Amun dihubung-hubungakan dengan kisah yang di atas tadi ada Jepang hubungannya lah. Napa laki pertama tadi bini pertama tadi lawan lakinya itu inya pura-pura kada tahu ya lah. Pura-pura kada tahu dan tetap inya akhlaknya baik lawan laki. Soalnya lamun inya ini mengungkai akan rahasia laki lalu memamai kan jadi maksiat tuh, jadi timbul kena jadi durhaka on laki, timbul kena dapat laknat tuh Allah, laknat malaikat, laknat manusia seluruhnya. Nah jadi ada juga hubungannya lawan kisah tadi lah. Artinya bini pertama tadi bagus walaupun laki ini kawin kada bapadah tetap bagus lawan laki, tetap menyimpan rahasia laki, tetap kada mau ungkit sampai laki mati. Nah karena ini mungkin menghindari berbuat durhaka atau menyakiti atau membuat hati laki kada nyaman dan sebagainya. Sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menerangkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Lau anna imra'atan ja'alat ihda yadayha syawwa'a wal ukhra tabikhan wa wada'atha li zawjiha wa lam yarda anha kanat yaumal qiyamati ma'al yahudi wan nasara." Andai kata seorang wanita membawa daging bakar pada salah satu dari kedua tangannya dan tangan yang satunya lagi membawa daging rebus, artinya nih pemasak benar bebinian ini atau juga benar pemasak nih, lalu kisahnya menyediakan gasan laki bagus kalau tak, lalu diletakkan di hadapan suami sedangkan suami tidak ridha kepadanya. Mungkin kadar ridha kepada bini ini, mungkin ada kelakuan bini yang kada bagus, maka dia perempuan itu kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang Yahudi dan orang Nasrani di dalam api neraka. Artinya walaupun bebinian ini misalnya kata juga masak menyediakan terus kepada laki akan makanan nang nyaman-nyaman, cuman ada di satu sisi memamaikan laki atau napakah misalnya membuat laki itu kadar ridha, sia-sia pengorbanannya nang itu tadi nang memasak menyediakan makanan tadi. Yang penting itu adalah berarti hati laki ridha, itu nang diutamakan. Hati laki ridha walaupun bermasak nyaman, namun hati laki kada ridha, nah sia-sia yo pengorbanan beminian. Jadi carilah caranya bagaimana supaya laki itu ridha. Ditakuni kah biar ridha lawan ulun ya ridha nah nyaman. Mudah-mudahan kita dan bini-bini kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.